Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini mungkin agak sedikit provokatif karena saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mencoba berpikir yang agak sedikit berbeda ya. Jadi apa yang akan kita bahas di sini ya, kita akan bahas teman-teman tentang bebas finansial ya. Jadi sebagian besar dari kita mungkin akan memiliki impian untuk bebas finansial sebelum umur 40 tahun ya, dan itu mungkin jadi alasan kita untuk masuk dunia investasi ya. Tapi menurut saya ini tapinya teman-teman ya, seorang trader gak akan bisa mencapai bebas finansial ya lewat pasar modal. Catat itu teman-teman ya. Nah teman-teman jangan emosi terlebih dahulu, jangan tertrigger lebih dahulu karena saya punya alasannya ya. Saya nggak masalah kalau nanti ada sebagian dari teman-teman semua yang nggak setuju dengan saya. Yang pasti ini adalah in my humble opinion ya. Jadi ini adalah pendapat saya, terserah teman-teman menyikapnya seperti apa. Oke, jadi langsung aja alasan pertama ya. Di sini kalau bisa teman-teman semua ini ambil pulpen ya sama kertas karena kita akan coba hitung-hitungan teman-teman. Nah anggaplah kita coba berhitung ya, berapa sih sebenarnya probability ya saham itu besok naik atau besok turun. Tentunya karena cuma ada dua kemungkinan ya, probability-nya berarti adalah 50-50 ya, 50-50. Nah seandainya lah kita punya uang 10 juta hari ini ya, terus kemudian kita akan belikan saham hari ini juga dan hoki dapat untung 10%, profit 10%, uang kita yang tadinya 10 juta jadi 11 juta ya. Tapi teman-teman, cerita esok hari akan berbeda ya. Asumsinya kalau hari ini sudah profit, besok adalah waktunya rugi. Kenapa? Karena probability-nya adalah 50-50. Kita anggap besok ruginya sama pada saat seperti naiknya 10% ya. Nah, uang kita yang tadinya 11 juta setelah naik tadi itu turun jadi cuma 9,9 juta. Ya, dan teman-teman harus pahami, modal teman-teman pertama tadi adalah 10 juta, sekarang jadi cuma 9,9. Yang artinya apa? Yang artinya by default, secara matematis, uang kita itu akan terus berkurang kalau kita pakai metode jual beli. Kecuali teman-teman bisa meningkatkan probability-nya jadi 60 banding 40 atau lebih ya. Yang menurut saya itu hanya seorang profesional trader yang bisa mencapai probability seperti itu dan konsisten ya. Jangan karena hoki aja, tapi konsisten. Itu adalah alasan pertama ya. Alasan kedua teman-teman. Kenapa menurut saya seorang trader itu susah untuk mencapai bebas finansial? Karena apa? Karena greedy. Ya, anggaplah kita sudah jago banget nih, jago. Bisa meningkatkan probability-nya 70 banding 30 ya. Nah, anggaplah tetap uang kita itu tadi 10 juta ya. Terus kemudian kita berhasil 5 bulan berturut-turut naik 10% sahamnya ya. Jadi naik 5 juta kan, berarti karena tiap bulan 1 juta. Jadi total uang kita tadinya 10 juta, di bulan kelima jadi 15 juta. Apa yang terjadi ketika teman-teman sudah mencapai posisi itu? Tentunya kalau kita semua ini masih punya sifat dasar manusia ya, yaitu greedy, serakah, pasti akan top up. Saya yakin, mungkin kita akan kuras tabungan kita, bahkan mungkin ada di antara kita yang minjem uang ya dari tempat lain, dari bank, entah dari manapun itu untuk top up. Anggaplah kita top up jadi 50 juta ya, kita top up 40 lagi. Nah, kemudian di saat seperti ini ya ternyata lagi apes. Atau kalaupun nggak lagi apes, karena sudah 5 bulan berturut-turut itu sudah profit, mungkin di bulan ke-6 ini kita akan mulai lengah. Kita akan mulai ya trader ya. Jadi ketika kita sudah trader atau apes ini kita jadi loss. Ya lossnya anggaplah sama 10% ya. Artinya apa? Minus 5 juta. Untung yang 1 juta tiap bulan kita kumpulkan tadi itu jadi habis semua. Jadi kalau kita trading ini ya, keuntungan kecil-kecil yang sudah kita dapatkan itu bisa saja hilang sekejap karena satu kali kesalahan. Nah, apakah hal ini juga terjadi dengan seorang investor? Enggak, teman-teman. Kalau seorang investor itu jarang biasanya melakukan cut loss ya. Jadi kalau misalnya sahamnya turun itu malah di average down, malah nambah posisi. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya terus-menerus top up. Beda kalau trader top up di saat posisi tertingginya malah terjadi kesalahan, itu akan menghapus semua untungnya. Itu teman-teman alasan kedua. Kemudian alasan ketiga ya. Industri. Jadi ya trading ini ada industrinya teman-teman. Saham ini ada industrinya. Jadi
Kenapa kalau misalnya trading ini ya istilahnya merugikan? Kenapa kok semua orang mengglorifikasi tradingnya? Kenapa banyak analis, banyak media, banyak sekuritas yang tiap hari itu mengeluarkan rekomendasi beli ya, buy and sell ya. Jadi kita semua itu terpacu untuk tradingnya. Karena dari setiap transaksi, mau itu untung, mau itu enggak, selalu ada fee. Ya, jadi trading ini memang didorong, di-encourage kita untuk selalu melakukan trading sehingga fee-nya itu akan banyak. Itu teman-teman, itu adalah sisi buruknya, sisi kelamnya ya. Nah, kalau kita coba jadi investor, kita mungkin beli saham hari ini ya, 5 tahun kemudian mungkin baru jual. Yang artinya fee-nya itu cuma 2 kali teman-teman ya. Jadi ini menurut saya jarang diceritakan orang, tapi kalau teman-teman coba renungkan, ini akan sangat berdampak terhadap mindset teman-teman. Itu yang ketiga. Nah, terus kemudian apa kesimpulannya teman-teman? Gini, saya nggak bilang seorang trader itu nggak bisa sukses. Saya nggak bilang seperti itu ya. Trader bisa saja sukses. Trader for living itu bisa saja ada. Ya, tapi saya yakin kalau orang bisa trading for living itu pasti nggak seperti yang kita bayangkan. Nggak semudah itu. Mungkin saja dia harus memantau dari pagi sampai malam. Pergerakan harga itu benar-benar diperhatikan terus-menerus ya. Atau bahkan mungkin yang diperhatikan itu nggak cuma satu layar. Banyak layar yang dia pantau ya. Segitunya. Yang artinya apa? Kalau teman-teman tadi mau bebas finansial ya, teman-teman itu pasti berpikirnya ya nggak usah kerja, duit itu datang sendiri, kita tidur. Itu sulit didapatkan dengan trading. Karena teman-teman juga tetap harus kerja keras. Itu kalau mau ya, kalau yang nggak mau ya saya yakin ya, kalaupun untung itu nggak bakal bisa bertahan lama teman-teman ya, nggak bisa bakal ya istilahnya itu all time great ya, bukan one hit wonder. Nah sebenarnya kesimpulan keduanya teman-teman ya, saya ingin itu sebenarnya kenapa saya buat konten ini, kenapa saya buat konten provokatif seperti ini ya. Nah gini teman-teman ya, saya itu ingin menyampaikan kepada semua orang ya, bahwasannya sebenarnya investasi itu bukan hanya proses mencari harga saham yang besok naik ataupun besok turun ya. Bukan cuma itu, nggak seremeh itu. Proses investasi itu punya artian yang cukup besar ya, seenggaknya bagi saya. Jadi itu adalah proses kita mencari ya, belajar, mendewasakan diri, terutama dalam hal decision making ya. Jadi nggak sekedar cuma besok naik apa, besok turun apa, nggak seperti itu teman-teman ya. Itu bagi saya dan itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Kemudian saya yakin teman-teman ya, di antara kita semua ini masuk awalnya itu punya niat yang baik ya, tapi karena banyaknya informasi di saham ya, baik itu dalam bentuk running trade, chart atau forum-forum ya, itu menyebabkan kita lupa diri ya. Jadi yang tadinya kita harusnya itu mencari perusahaan yang bagus, mencari manajemen yang oke, yang tahan banting, yang bisa melewati krisis, bisa bersaing di masa depan, itu jadi cuma memperhatikan grafik yang besok naik atau besok turun. Ya, padahal nggak ada yang bisa, satu pun orang bisa memprediksi secara akurat 100%. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi, kembalilah ke esensi dari saham itu sendiri ya. Mulai dari investasi, kalau teman-teman punya mimpi seperti saya, bebas finansial sebelum umur 40 tahun, teman-teman beralihlah dari trading ke investing. Memang secara jangka pendek tidak kelihatan hasilnya, tapi jangka panjang, percayalah teman-teman ya. Orang di masa depan duduk di bawah pohon rindang itu kenapa? Karena pada saat ini dia udah nanem. Itu ya. Jadi prinsip tabur tuai juga ada. Jadi tanpa maksud menggurui, saya ingin cuma mengutarakan in my humble opinion aja. Opini saya secara jujur ya. Semoga konten ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa follow IG saya dan juga traktir.id saya. Karena saya baru mengeluarkan konten di situ ya, gratis. Teman-teman bisa cek semuanya. Oke? Karena itu baru seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.